Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metisa Hamidah dengan NIM A1H1241165 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang learning output dan outcome berbasis attitude, psikomotor, dan kognitif. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan perubahan dalam diri peserta didik, baik dalam sikap atau attitude, keterampilan atau psikomotor, maupun pengetahuan atau kognitif. Learning output dan outcome adalah indikator keberhasilan pembelajaran. Apa itu learning output dan outcome? Yang pertama yaitu learning output adalah hasil langsung dari proses pembelajaran, misalnya nilai ujian, proyek, atau karya siswa, bersifat jangka pendek dan spesifik. Yang kedua yaitu learning outcome adalah perubahan menyeluruh dalam diri peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran, bersifat jangka panjang dan mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dimensi attitude, psikomotor, dan kognitif. 3 dimensi pembelajaran yaitu: yang pertama, attitude atau sikap meliputi nilai, norma, dan karakter yang tercermin dalam perilaku. Contoh: disiplin, kerja sama, rasa tanggung jawab. Yang kedua, psikomotor atau keterampilan, kemampuan fisik yang melibatkan gerakan atau koordinasi motorik. Contoh keterampilan olahraga, eksperimen laboratorium, seni kreatif. Yang ketiga, kognitif atau pengetahuan, pemahaman, analisis, dan aplikasi informasi. Contoh kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, memahami teori. Hubungan output dan outcome dengan dimensi pembelajaran. Hubungannya adalah learning output lebih fokus pada hasil dari satu dimensi seperti nilai ujian atau kognitif, penilaian keterampilan psikomotor atau evaluasi sikap atau attitude. Learning outcome yaitu mencakup mengintegrasikan ketiga dimensi secara holistik. Misalnya, seorang siswa tidak hanya memahami konsep kognitif, tetapi juga dapat menerapkan psikomotor dengan sikap profesional atau attitude. Contoh learning output dan outcome. Contoh penerapannya yaitu: yang pertama yaitu dari attitude. Dari segi output, contohnya itu partisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Dari outcome yaitu memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua yaitu psikomotor. Contoh dari outputnya yaitu mampu membuat karya seni atau eksperimen ilmiah. Dari outcome-nya contohnya yaitu menguasai teknik yang relevan untuk dunia kerja. Yang ketiga yaitu kognitif. Contoh dari outputnya yaitu skor tinggi dalam ujian matematika. Contoh dari outcome-nya menggunakan kemampuan analisis untuk memecahkan masalah nyata. Strategi pembelajaran untuk mengintegrasikan ketiga dimensi. Strategi pembelajarannya yaitu dengan yang pertama, pendekatan berbasis proyek, yaitu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam tugas kolaboratif. Yang kedua, evaluasi autentik, yaitu dengan menggunakan tugas dunia nyata untuk menilai ketiga dimensi. Yang ketiga, kegiatan reflektif, yaitu mendorong siswa untuk merenungkan sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang telah diperoleh. Tantangan dan solusi dalam pencapaian outcome, yaitu yang pertama, tantangannya yaitu ketidakseimbangan dalam fokus pembelajaran, misalnya terlalu menekankan kognitif, sulitnya mengukur sikap secara objektif. Solusinya yaitu menggunakan rubrik penilaian yang komprehensif, melibatkan semua pihak, guru, siswa, dan orang tua dalam evaluasi. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah
Learning output dan outcome adalah indikator keberhasilan pembelajaran yang saling melengkapi. Integrasi dimensi attitude, psikomotor, dan kognitif menghasilkan pembelajaran yang holistik. Dibutuhkan pendekatan terstruktur untuk memastikan keberhasilan jangka pendek output dan jangka panjang outcome. Sekian penjelasan dari saya mengenai learning output dan outcome berbasis attitude, psikomotor, dan kognitif. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.